Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2022. Kita melanjutkan untuk membahas soal yang ke-6. Sejumlah resistor identik yang memiliki hambatan yang sama masing-masing R disusun membentuk rangkaian seperti gambar. Hambatan total rangkaian dari titik A ke titik B adalah titik-titik. Pada gambar kita bisa tambahkan ini adalah titik C dan titik D. Karena rangkaian antara titik C dan titik D itu simetri, maka kuat arus pada titik C sama dengan kuat arus pada titik D. Karena kuat arus di antara kedua titik ini sama, maka rangkaian dapat kita pecahkan menjadi seperti yang ditunjukkan ya. Maka dengan gambar yang kedua ini ya, kita bisa selesaikan dengan mudah untuk menentukan hambatan total antara titik A dan titik B. Karena tersusun seri, maka kita dapatkan ini hambatan totalnya 2R, kemudian 2R, ini juga 2R, 2R juga ya, 2R. Kita dapatkan rangkaian yang lebih sederhana dapat kita gambarkan sebagai berikut ya, yaitu ini titik A, kemudian ada rangkaian paralel 2R dan 2R ini, kemudian tersambung ke resistor R, ini juga ada resistor R, kemudian ini pecah lagi menjadi 2R, ini ada 2R, kemudian ini juga 2R dan 2R lagi, kemudian dihubungkan dengan resistor R, ini juga ada resistor R, kemudian tersambung ke ini ada 2R, kemudian ada 2R dan titik B. Nah, untuk hambatan 2R dan 2R ini tersusun paralel, maka hambatan totalnya adalah R ya. Jadi hambatan totalnya adalah R untuk dua resistor 2R. Maka ini rangkaiannya kita bisa sederhanakan kembali menjadi ada R, kemudian disambung ke rangkaian, ini ada R lagi, kemudian 2R dan 2R dipasang paralel, berarti dia menjadi R, kemudian ada hambatan R juga, di bawah juga sama, ada 3 R yang disusun seri, kemudian dihubungkan dengan resistor R sampai di titik B, ini titik A. Maka karena hambatan 3 hambatan yang disusun seri, maka hambatan totalnya menjadi 3R. Maka ini kita gambarkan lagi menjadi, ini ada 3R, kemudian di bawah juga ada 3R, kemudian dihubungkan ke resistor R, ini titik A dan titik B. 3R dan 3R disusun paralel, maka hambatan totalnya R paralelnya adalah 3R dikali 3R dibagi 3R ditambah 3R, maka ini jadi 9/6, berarti 1,5R ya. Maka kita gambarkan rangkaiannya menjadi ini ada R, kemudian 1,5R, kemudian ada rangkaian R antara titik A dan titik
B. Maka R totalnya adalah jumlah dari ketiga resistor, yaitu R, 1,5 R, dan R. Berarti ini menjadi R ditambah 1,5 R tambah R, maka R totalnya sama dengan 3,5 R. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ketujuh. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 Joule meter per coulomb dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya dalam vakum, dan E muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron lepas sama dengan 1,648 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombang 400 nanometer, jika fungsi kerja logam target V, maka nilai V per E sama dengan titik-titik volt ya. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep efek fotolistrik ya, yaitu energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logam, energi kinetik maksimum sama dengan HF minus fungsi kerja logam ya, atau sama dengan Hc per lambda dikurang dengan fungsi kerja logam, dengan lambda adalah panjang gelombang cahaya atau panjang gelombang foton yang datang. Kemudian pada soal diketahui energi kinetik maksimum EK max dan panjang gelombang foton lambda, yaitu sama dengan 400 kali 10 pangkat min 9 meter. Maka dari rumus EK max ini kita dapat tuliskan kembali menjadi, jika kita bagi semua dengan E, yaitu muatan elektron, maka ini EK max jika saya bagi dengan E, maka di ruas kanan kita bagi juga dengan E, yaitu Hc per lambda kali E minus V per E. Maka kita dapatkan V per E ini sama dengan Hc per E dikali 1 per lambda kurang EK max per E. Maka sama dengan Hc per E itu adalah 12,4 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 400 kali 10 pangkat min 9, kemudian min EK max-nya 1,648 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan E, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita coret, kita dapatkan 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 400 kali 10 pangkat min 9 itu sama dengan 3,1 volt dikurang dengan 1,648 dibagi dengan 1,6 itu adalah 1,03 volt. Maka nilai dari V per E itu sama dengan 2,07 volt. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Elektron pada atom hidrogen menyerap foton berfrekuensi F menyebabkan elektron bertransisi dari tingkat dasar ke tingkat energi kedua. Agar elektron itu dapat bertransisi dari tingkat dasar ke tingkat energi ketiga, frekuensi foton yang mesti diserapnya sama dengan titik-titik F. Ketika elektron bertransisi dari satu tingkat ke tingkat energi lainnya, elektron dapat menyerap atau melepaskan energi dengan besarnya energi yang dilepaskan atau diserap sebesar delta E, yaitu sama dengan
minus 13,6 elektron volt dikali 1 per N2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat. Dengan N1 itu adalah tingkat energi yang terkecil dan N2 itu tingkat energi yang terbesar. Untuk kasus yang pertama, yaitu elektron bertransisi dari tingkat dasar ke tingkat energi kedua, yaitu ketika N1 nya sama dengan 1 ke N2 nya sama dengan 2, maka delta E nya sama dengan min 13,6 dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 1 kuadrat, atau sama dengan min 13,6 dikali 1 per 4 kurang 1 per 1, itu sama saja dengan min 3 per 4. Jadi delta E untuk elektron yang bertransisi dari tingkat dasar ke tingkat energi kedua sama dengan 13,6 dikali 3 dibagi 4. Karena frekuensi foton yang diserap itu sama dengan F sama dengan delta E bagi konstanta Planck, maka untuk kasus N11 dan N2 sama dengan 2 ini kita bisa tuliskan F-nya sama dengan delta E per H, yaitu sama dengan 13,6 dikali 3 per 4H. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu pada N-nya sama dengan 1 ke N2 nya sama dengan 3, maka delta E nya kita bisa tuliskan sebagai delta E2 sama dengan min 13,6 dikali 1 per 3 kuadrat dikurang 1 per 1 kuadrat, atau sama dengan min 13,6 dikali 1 per 9 dikurang 1 per 1, atau sama dengan min 13,6 dikali min 8 per 9, atau delta E2 nya sama dengan 13,6 dikali 8 dibagi 9, maka frekuensi fotonnya F2 nya sama dengan delta E2 dibagi H, atau sama dengan 13,6 dikali 8 dibagi 9H. Untuk F sama dengan 13,6 dikali 3 bagi 4H dapat kita tuliskan menjadi 13,6 per H itu sama dengan 4F per 3. Berarti kita ganti 13,6 per H ini menjadi 4F per 3, maka F2 nya sama dengan 8 per 9 dikali 13,6 per H kita ganti dengan 4F per 3, itu sama dengan 32 per 27F. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Wadah A, B, dan C masing-masing berisi air dengan jumlah massa yang berbeda. Wadah A bersuhu 40 derajat Celcius, wadah B bersuhu 20 derajat Celcius, dan wadah C bersuhu 8 derajat Celcius. Campuran air dari wadah A dan B menghasilkan suhu kesetimbangan 32 derajat Celcius. Sedangkan campuran air dari wadah B dan C suhu setimbangnya adalah 16 derajat Celcius. Suhu setimbang dari campuran air dari wadah A dan C adalah titik-titik derajat Celcius. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep asas Planck, yaitu kalor yang diterima oleh zat yang memiliki suhu rendah sama dengan kalor yang dilepas oleh zat yang memiliki suhu lebih tinggi.
dengan Q-nya kita gunakan M kali C kali delta T. Karena pada soal ini adalah zatnya sama, yaitu air, maka C-nya sama. Kemudian untuk kasus pertama, yaitu campuran antara air dari wadah A dan B, suhu setimbangnya adalah 32 derajat Celcius. Maka kita bisa tuliskan MA dikali C dikali delta TA sama dengan, ini untuk kasus pertama ya. Kemudian ini MB dikali C kali delta TB. Ini C-nya kita coret karena C air. Ini MA dikali delta T-nya adalah 3. Ini adalah 40 dikurang 32 sama dengan MB dikali 32 dikurang 20 derajat Celcius ya. Ini menjadi 8 MA sama dengan 12 MB, atau 2 MA sama dengan 3 MB. Kita temukan satu hubungan massa A dan B. Kemudian untuk kasus yang kedua, ketika air dalam wadah B dan C dicampur, suhu setimbangnya 16 derajat Celcius. Maka kita bisa tuliskan MB kali C dikali delta TB aksen sama dengan MC dikali C dikali delta TC. Delta TB aksen ini supaya beda dengan delta TB pada kasus 1 karena campurannya beda. Maka ini kita temukan MC nya kita coret, kita temukan MB dikali delta TB aksennya adalah 20 dikurang 16 sama dengan MC dikali delta TC nya adalah 16 dikurang 8. Maka kita dapatkan hubungan 4 MB sama dengan 8 MC. Berarti MB nya sama dengan 2 MC. Maka hubungan antara massa A dan massa air dalam wadah A dan massa air dalam wadah C adalah dari hubungan bintang 1, yaitu 2 MA sama dengan 3 dikali 2 MC ya, 3 dikali 2 MC. MB nya kan 2 MC, maka ini kita coret, berarti MA sama dengan 3 MC. Maka untuk kasus yang ketiga, yaitu campuran air dari wadah A dan C, kita bisa tuliskan MA kali C kali delta TA aksen sama dengan MC dikali C dikali delta TC aksen. Ini kita coret C nya, kemudian MA nya kita ganti dengan 3 MC dikali delta TA nya, misalnya untuk campuran air dari wadah A dan C, suhu setimbangnya, ini suhu setimbang adalah T kecil. Maka ini kita bisa tuliskan delta T aksennya, TA aksennya menjadi 40 dikurang T sama dengan MC dikali delta TC aksennya adalah T dikurang 8 ya. Ini MC nya kita coret menjadi 120 kurang 3T sama dengan T minus 8 ya. Atau ini menjadi 128 sama dengan 4T. Maka kita dapatkan T nya adalah 128 bagi 4 atau sama dengan 32 derajat Celcius. Jadi ketika air dalam wadah A dan C dicampur, suhu setimbangnya menjadi 32 derajat Celcius. Jawabannya E.
Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-10. Setelah menyerap sebuah proton lalu memancarkan sebuah neutron, inti litium 73 berubah menjadi, karena menyerap proton dan memancarkan neutron, inti litium 73 kita bisa tuliskan menjadi 73. Litium menyerap proton berarti ditambah dengan satu proton menjadi, karena memancarkan neutron berarti neutronnya itu nomor atomnya 0 tapi nomor masanya 1 ditambah dengan X 4. Di ruas kiri ini jumlah atomnya berjumlah 4 dan nomor masanya berjumlah 8, berarti ini 4 dan 7. Maka atom X ini adalah berilium, yaitu Be47. Jawabannya B.